Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik pada hari ini berbicara tentang kembalinya Yesus ke surga menjamin kemenangan. Teks terambil dari Ibrani 10 ayat 12 sampai dengan 15. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 18, penulis Ibrani menegaskan bahwa korban persembahan Kristus adalah korban yang sempurna, yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Penulis menegaskan kepada penerima surat yang berlatar belakang Yahudi bahwa hukum Taurat yang Allah berikan di dalam perjanjian lama itu hanyalah merupakan bayangan dari keselamatan yang akan datang. Jadi bukan hakikat yang sesungguhnya. Penulis ingin mengatakan bahwa melalui hukum Taurat manusia hanya mendapatkan bayangan keselamatan dari Allah, bukan realitas yang sesungguhnya. Hanya melalui Kristuslah manusia dapat melampaui bayangan, yaitu mendapatkan hakikat atau realitas yang sempurna dari keselamatan yang disediakan Allah. Selanjutnya, penulis mengajukan beberapa argumentasi bahwa Kristus adalah korban yang sempurna yang dikehendaki Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan 4, perhatikan perbandingan korban hukum Taurat dan korban Kristus. Korban Taurat diulang-ulang, korban Kristus tidak perlu diulang. Korban Taurat tidak menyempurnakan, korban Kristus menyempurnakan. Korban Taurat mengingatkan adanya dosa, korban Kristus menyelesaikan dosa. Korban Taurat tidak menghapuskan dosa, tetapi korban Kristus menghapuskan dosa. Penulis mengutip dari Mazmur pasal 40 ayat 7 sampai dengan 9, yaitu nubuatan mesianik. Janji keselamatan dari Allah kepada umat manusia lewat pengorbanan Yesus. Intinya adalah bahwa Mesias, juru selamat itu akan hadir dalam bentuk manusia yang bertubuh darah dan daging. Dan dalam tubuhnya itulah Yesus akan menggenapkan kehendak Allah sebagai korban persembahan yang sempurna. Sebenarnya berita ini bukanlah hal yang baru, karena dalam perjanjian lama Allah telah menegaskan bahwa korban yang sempurna yang dikehendaki Allah bukanlah darah dan daging binatang, melainkan ketaatan yang mutlak. Kristus telah menunjukkan ketaatannya yang sempurna kepada kehendak Allah ketika dia rela mati di atas kayu salib menjadi korban bagi penebusan manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanan Kristus kita dapat menjadi anak Allah dan bebas menghampiri Allah. Hal ini seharusnya membuat kita hidup bersyukur dan bersukacita, lebih setia beribadah kepada Allah, dan membangun komunikasi yang lebih akrab dengannya melalui doa. Persembahan yang berkenan kepada Allah bukanlah sesuatu yang bersifat materi, melainkan diri kita sendiri secara utuh mentaati kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Selanjutnya penulis menegaskan sekali lagi soal finalitas korban persembahan Yesus Kristus, karya imam besar pada perjanjian lama yang secara terus-menerus mempersembahkan korban, menunjukkan korban yang tidak sempurna dan tidak final. Sedangkan apa yang dilakukan Kristus, mati di atas kayu salib, cukup sekali untuk selama-lamanya. Darahnya berkuasa menyucikan dosa manusia secara sempurna. Manusia yang percaya dan menerimanya dijadikannya kudus secara sempurna. Kini Kristus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara manusia kepada Allah selama-lamanya. Tiba saatnya dia akan datang lagi untuk menghakimi dunia dan menaklukkan iblis dan semua antek-anteknya.
Di dalam ayat 16 dan 17 penulis mengutip nubuat Yeremia 31 ayat 33 sampai dengan 34. Yaitu perjanjian yang baru dari Allah kepada manusia. Janji bahwa firman-Nya yang akan datang dan tinggal dalam hati dan pikiran manusia. Firman yang akan membebaskan manusia dari dosa. Janji pengampunan dan penghapusan dosa manusia secara sempurna. Dan janji ini digenapi Allah dalam diri dan pengorbanan Yesus Kristus. Karena janji pengampunan ini adalah sempurna, maka korban Kristus adalah korban yang terakhir atau final. Konsekuensinya, setelah menerima pengampunan dosa melalui korban Yesus Kristus, tidak dibutuhkan lagi korban yang lain. Dengan demikian, seluruh sistem korban persembahan dan seluruh sistem keimaman perjanjian lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Allah karena persembahan diri Kristus adalah korban sempurna yang menyucikan dan menghapuskan dosa kita. Jikalau Allah rela mengampuni dan melupakan kesalahan kita dalam Kristus, hendaklah kita juga belajar mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Kembalinya Yesus ke sorga menjamin kemenangan setiap orang percaya untuk menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.